Baik, Saudara Faisal sudah menyampaikan presentasi. Untuk selanjutnya sesi yang kedua, tanya jawab, masukan, kritik, saran dan sebagainya. Monggo kami persilahkan yang pertama Bapak Haryono untuk menyampaikan pertanyaan, saran, kritik dan sebagainya. Silakan Pak Haryono. Baik, terima kasih Prof. Sini. Mas Ahmad, siapa namanya lengkap? Ahmad Faisal Bakhtiar. Ya, selamat ya. Anda sudah selamat lebih dulu pokoknya. Ketika saya mendapatkan file tesis Anda ini, saya sempat seneng. Wah, ini jenisnya tesis tenan gitu. Tapi kayaknya corong gonku ki loro apa 8 tulis. Zaman sekarang PHP. Kenapa? Ini saya ada beberapa hal yang kesan saya, misalkan bab 3 itu Anda tidak bisa menghubungkan bab 3 ini dengan isi tesis secara keseluruhan. Mas Ahmad, mohon maaf, ini mati lampu, Prof. Oh ya, pantas kok gelap gitu. Oh, di luar saja boleh, Prof. Ya, silakan aja. Masih bisa online? Insya Allah bisa, Prof. Oh yes. Wah, itu pakai lilin tuh. Benar, Prof. Mati lampu. Kamu di mana sekarang nih? Lagi di gudang Bapak. Di Tegal. Di Prof. Halo, gimana? Sudah bisa? Assalamualaikum. Oh, sudah. Sudah bisa ya? Oke, silakan Pak Haryono. Oke, terima kasih Bro. Mas Ahmad Faisal. Jin. Coba dicatat. Anda bawa catatan. Oh iya, nanti start. Oh iya, bisa. Ini saya gelap-gelapan, nggak apa-apa ya, Prof? Iya, bisa mencatat. Oke, gimana masukannya Pak Har? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak Haryono, dilanjut. Oh iya, Anak, ada catatan. Coba buat bawa catatan. ya siap. Nah, baik. Satu ya. Judul Anda apa ini tadi? Saya sempat lupa. judulnya perkembangan pelabuhan perikanan Tegal Sari. Nah, perkembangan pelabuhan ya. Ya, perkembangan pelabuhan. Nah, ini saya jadi agak rancu ketika saya membaca di bab 3. Ya, bab 3 tesis Anda ketika Anda bicara tentang COVID apa itu lupa saya. Ya. Coba itu seakan-akan COVID project itu seakan nggak ada hubungannya dengan perkembangan pelabuhan. Dibuat bagaimana Anda harus menghubungkan itu, latar belakang dari proyek itu kaitannya dengan pelabuhan. Biasanya masa ada pelabuhan ana tanduran mangrove, ana berayu, itu kayaknya nggak mungkin. Oh iya, siap. Itu kan nggak mungkin loh, pelabuhan itu lautnya harus bebas lepas, sementara
mangrove itu Bako, Brayo tempat saya itu kan malah untuk menahan air. Ya itu contoh yang sederhana saja. Nanti Anda diskusikan dengan para pembimbing. Ya, coba dikaitkan aja kalau nggak bisa itu ya, dikaitkan apa sih latar belakang Covax Project itu dengan pelabuhan. Ya, itu ya. Kemudian di bab 5 kalau nggak salah, ini lebih rancu sebetulnya. Anda cerita tentang perkembangan pelabuhan, tetapi kalau nggak salah itu ada pengaruh kebijakan pemerintah dalam dalam perkembangan kebijakan itu policy, Mas. Bukan itu kebijakan baru belum action itu. Jadi nggak nyambung kalau Anda mengatakan pengaruh kebijakan di bab 4 itu. Saya pikir saya sempat punya pemikiran, punya prasangka begitu. Maksud saya di bab 5. Bab 5 itu Anda membicarakan bagaimana pengaruh pelabuhan itu terhadap kondisi masyarakat nelayan di sekitar pelabuhan perikanan pantai ya, Tegalsari ya. Saya pikir seperti itu, misalnya mulai dari sektor informal, karena biasanya kalau pelabuhan perikanan itu biasanya sektor informalnya itu jujur saja saya anak pantai, saya biasa main di TPI, jadi saya tahu persis bagaimana sektor informalnya kuat itu. Anda bisa cerita dari A sampai Z, itu yang informal itu cukup komplit ya. Ada sisi positif, misalkan berdirinya warung, ada selalu KUD yang dia hidup tapi nggak hidup gitu. Warung-warung mulai dari warung makan sampai ke warung kebutuhan sehari-hari, karena Anda pasti sudah tahu kalau kapal itu berangkat itu perbekalan untuk krunya, awak-awaknya itu luar biasa banyak. Nah itu bagaimana mereka memenuhinya itu untuk yang misalkan ada yang CV kaya, senengnya karuan gitu. Itu sisi positifnya kan gitu. Sisi negatifnya banyak juga saya melihat, mulai dari berkembangnya prostitusi, perjudian dan sebagainya. Saya hafal. Itu bayangan saya di situ. Kemudian ketika Anda bicara tentang strategi dan adaptasi nelayan kan gitu, biasanya kalau orang bicara tentang strategi adaptasi itu adalah orang-orang antropologi. Strategi dan adaptasi karena ada apa, kemudian maka mereka mencari jalan untuk tetap survive. Bayangan saya seperti itu. Nah, yang saya pikirkan, nelayan itu di sini di bab 2 Anda kurang bagaimana Anda membuat stratifikasi nelayan itu seperti apa sih sebetulnya. Itu menurut saya agak kurang. Anda lebih banyak cerita soal kota Tegal, bla 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 bla. Ya, justru yang nelayannya ini yang tidak sama sekali Anda mengutip gitu. Ya. Kalau bukan hanya nelayan, ya, dalam kasus misalnya intensifikasi pertanian, yang orang yang sugih ini mesti sugih kan gitu. Ya, makanya Anda kurang jeli ketika membicarakan gambaran umum itu. Mestinya Anda harus bisa menjelaskan orang nelayan di dekat Tegalsari atau di Tegal itu seperti apa. Apakah mereka mendapatkan manfaat dari keberadaan pelabuhan perikanan pantai
ya, pendaratan perikanan pantai atau pelabuhan, saya lupa, agak lupa, P3 Anda gitu. Itu siapa yang mendapatkan manfaat? Yang pemilik kapal yang mana lagi? Gulai mana kan itu, ya toh? Kan ada itu, ya, yang kapal itu sampai ke Natuna, enggak Natuna kalau orang Cina, sampai ke Maluku, sampai ke perairan Masalembo, sampai ke Laut Sulawesi, situ, atau yang kadang-kadang malah paling enak itu menurut saudara-saudara saya dekat Karimun Jawa gitu, tapi mesti ke sekolah. Atau yang kapalnya perahunya hanya perahu apa itu, lepas pantai, atau ya jadi awak kapal. Apakah mereka ini mendapatkan manfaat dari keberadaan P3-nya ini atau enggak? Nah, itu bayangan saya di bab 5 Anda membahas tentang itu. Itu saran saya, karena di bab 2-mu Anda enggak menjelaskan secara rinci nelayan itu seperti apa sih sebetulnya nelayan itu. Nah, ini sudah ceritanya ketika Anda membahas tentang ini metode pendekatan Anda terlalu rinci banget itu, terlalu ya. Kemudian, nah ini saran saya yang lainnya, Anda ini untuk tesis, ya, di bab 3 itu Anda membicarakan COVID project banyak begitu. Jangan Anda menjadikan tabel, iya nggak masalah kan gitu. Meskipun saya selalu mengatakan hati-hati kalau Anda membicarakan tabel dengan angka-angka statistik, ya. Karena angka statistik itu tidak membicarakan apa-apa, dia tidak punya apa-apa, ya. Guyonannya statistik itu kan seperti perempuan yang pakai kebaya kan gitu, terbayang semua tapi kita nggak tahu dalamnya. Nah, itu bukan tahun sekian ini tahun, tapi dianalisis. Misalkan tahun ini Raman di P3 Tegal Sari jumlahnya sekian, tahun berikutnya sekian. Kenapa ini kok naik, kenapa itu turun? Ya, kenapa misalkan jumlah ikan yang dilelang itu banyak, tetapi Ramannya turun? Bisa toh? Kan bisa aja terjadi. Nah, Anda harus bisa menjelaskan itu. Ya, itulah kalau saya biasanya saya harus mencari data-data yang sifatnya kualitatif, statement-statement yang bisa membantu itu. Ya, saya masih saya cari di mana begitu. Kalau enggak kepepet, coba Anda wawancara. Rumah Anda Tegal? Iya Pak. Oh, Tegal. Dekat dengan pantai kalau nggak salah. Kabupaten Tegalnya tapi. Berarti Kabupaten Tegal itu Selawi. Iya, Selawi. Di Pangkah. Selawi. Oh, iya. Kecamatan Pangkah. Iya. Anda harus wawancara itu. Kenapa kok sekian? Jangan hanya menaruh tabel, kemudian tabel itu Anda deskripsikan tanpa memberikan analisis. Di bab 3 itu yang parah itu, ya. Kemudian, ya ini kaitkan dengan judulmu dengan yang ada di bab 5 itu nggak sinkron. Nah, coba nanti, karena Anda bicarakan kebijakan, juga kemudian Anda masalah bagaimana nelayan itu, coba Anda didiskusikan lagi dengan para pembimbing Anda. Dan, nah ini selanjutnya mengenai teknis, ya, teknis penggunaan huruf besar. Nanti file Anda saya balikkan lagi ke Mbak Ratri, terus kemudian minta Mbak Ratri mengirim file itu ke Anda, ya. Yang saya buat huruf merah itu ada yang salah. Itu yang pertama. Terutama penggunaan huruf besar, ya.
Anda sering nggak konsisten, sebetulnya huruf besar mana? Misalnya negara Bari, nah, itu mestinya M-nya besar, B-nya besar atau enggak? Lintang utara, lintang selatan, yang satunya besar, yang satunya kecil. Nah, itu. Kemudian penggunaan kata ini dan itu di halaman 9 kan Anda berkebingungan, itu sudah jelas. Ini itu kan menunjuk sesuatu yang dekat, itu menunjuk sesuatu yang jauh. Itu biasanya, kata itu biasanya digunakan untuk menunjuk kata yang ada sebelumnya, ya, untuk menyingkat Anda menggunakan itu, kata itu. Ini untuk yang ada di dalamnya, yang sesudahnya. Kelihatan ketika Anda berbicara di tinjauan pustaka, saya sudah itu Anda bingung ketika Anda membicarakan buku ini sama penelitian ini, lagi yang di gitu betulnya. Halaman 9 saya masih ingat, saya tulis itu. Berikutnya yang paling banyak juga adalah kata depan, di sebagai kata depan dan kata sambung. Gini Mas, ini saya itu nggak pinter-pinter amat ya, sebelum ya rata-rata. Saya selalu membuat sesuatu yang mudah, tak mudahkan, saya nggak usah ngomong di kata. Saya buat jembatan keledai. Anda sudah punya pacar, sudah berkeluarga? Belum Pak. Nah, belum. Nah, gini. Kalau Anda nanti sudah punya pacar, ini gampang aja. Nanti D-nya jadi mudah. Di itu gini, diikuti keterangan tempat itu pasti dipisah. Di sana, pisah. Pacarmu di mana? Di Jakarta, pisah atau mungkin di Tegal? Ya, ya. Pacarmu di mana? Di Jakarta. Oh, kamu di Tegal ya berarti pisah. Nah, misalkan diikuti kata kerja itu gandeng. Jadi berpisah kan? Di gandeng, dipeluk lah gandeng toh. Ya, jembatan keledai aja gitu aja. Kalau di mana? Dipukul lah, mesti kena lagi. Nah, mesti gandeng, ya. Itu. Kemudian ini yang terakhir saya membaca gini. Bedakan antara permasalahan dan pertanyaan penelitian. Pertanyaan penelitian itu akan Anda jelaskan pada bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Permasalahan akan Anda jawab pada kesimpulan. Yang terjadi, ini kesalahan umum, bukan hanya kepada Anda, banyak yang juga iya. Yang terjadi, pertanyaan penelitian dianggap sebagai permasalahan, sehingga pada kesimpulannya mereka kebingungan juga. Kesimpulan menjadi semacam ringkasan. Itu nanti di file aja saya kirim ke Mbak Ratri, itu yang saya buat tulisan merah, blok merah, itu harus Anda betulkan. Permasalahan itu berkaitan dengan 2 variabel penelitian yang Anda bahas. Nah, misalkan ya, apa yang Anda bahas? Pelabuhan pendaratan pelabuhan Perikanan pantai Tegalsari. Hubungan antara perkembangan pelabuhan perikanan pantai Tegalsari dan adaptasi nelayan di sana atau apa, saya nggak ngerti. Ya itu kan 2 variabel penelitian. Ya, itu. Nanti sebetulnya banyak, nanti tak omongkan nanti nggak selesai karena ini sudah jam 12 kurang seperempat. Sudah cukup Prof. Tinggi? Jadi saya. Terima kasih Pak Haryo. Cukup Prof. Tinggi.